ngitungnya per hari. Bukan kayak usaha besar. Bismillah, merbabu. I'm coming for you. Beberon tinggi jalur 2. Ya, bersama dengan Mas Haikal. Nanjak terus. Ya Allah. Merbabu via Swanting dengan cuaca yang sangat cerah. Halo semuanya, jadi ini adalah video gue bakal menceritakan pengalaman gue naik Gunung Merbabu via Swanting. Dan di video ini bakal berisi video talking head kayak gini dan beberapa footage yang gue ambil selama di perjalanan Gunung Merbabu. Dan kenapa gak video semuanya ya, karena kan ada di beberapa perjalanan kita gak memungkinkan kita untuk mengeluarkan kamera dan mengambil footage. Jadi alangkah lebih baiknya bakal gue isi video talking heads kayak gini biar sembari gue cerita lah ke kalian semua. Mungkin sebelum itu, Gunung Merbabu ini adalah gunung yang udah gue rencanakan dari tahun 2022, 21 atau 22 gitu. Dan baru pengen terlaksana atau mau dilaksanakan itu di tahun ini. Jadi kayak gue nunggu sekitar 3 tahun buat ngedaki gunung ini, dan itu kayak ya gak expect sih hal ini bakal direncanakan kayak gitu. Kenapa naik gunung? Pertama, gue masih pemula sebenarnya. Berawal dari gue diajakin temen kampus gue, dan kebetulan sekelas juga itu nyobain naik gunung gede. Dan ternyata naik gunung gede itu kayak ngebuat atau meninggalkan kesan yang sangat menarik, dan kayak pengen coba naik gunung terus gitu. Kayak ya candu lah akan naik gunung. Jadi ya udah, akhirnya gue terus-terusan naik gunung. Dan Gunung Merbabu ini merupakan gunung ketiga gue. Sebelumnya gue pernah mendaki Gunung Gede dan juga Gunung Prau, dan ini adalah Gunung Merbabu yang bakal kita daki nanti. Dan untuk ke Gunung Merbabu ini gue agak sendiri tentunya, karena gue ditemanin sama beberapa temen kuliah gue. Salah satunya ada Dharma dan ada Reja juga yang bakal menemani ke Gunung Merbabu ini, dan menyesuaikan dengan syarat pendakian Gunung Merbabu yaitu maksimal 3 orang. Jadi kalau misal di bawah 3 itu nggak boleh. Jadi alhamdulillah kita dapat 3 orang dan kita bisa pergi ke Gunung Merbabu. Let's go. Oke, untuk persiapan sendiri sebenarnya ini merupakan perencanaan yang matang ya. Gue bisa menyebutnya kayak gitu soalnya kita H-30 atau H-28 sebelum hari H itu kita udah merencanakan baik dari pemberangkatan, terus pemilihan kereta, tujuan, jalur dan lain sebagainya itu di kampus, di kelas juga kebetulan. Dan gua, Dharma sama Reja itu merencanakan untuk naik kereta, yaitu kereta Airlangga, yang dimana kita nyari yang murah-murah aja. Kita dapat kereta Airlangga itu di harga 75 ribuan dan PP itu 150-an lah total. Jadi sangat mengepres atau menghemat budget mahasiswa ini ya. Dan setelah itu kita kayak udah mulai registrasi. Yang pertama itu kita harus meregistrasi online. Kita kayak booking, istilahnya kayak booking nama gitu di website Gunung Merbabunya. Setelah registrasi online juga gue memastikan semua logistik, alat-alat dan barang-barang yang akan dibawa dari kayak peraturan Gunung Merbabu yang kayak wajib membawa air, headlamp, pakaian ganti dan lain sebagainya. Itu gue share ke anak-anak biar mereka juga mempersiapkan. Dan ya akhirnya ini tuh bukan sebuah wacana ya. Biasanya kan kalau misal kita merencanakan kadang gagal, tapi ini alhamdulillahnya bukan sebuah wacana, dan ini adalah aksi nyata yang kita lakukan bertiga untuk ke Gunung Merbabu. Asik. Jadi pas hari keberangkatan itu kita kayak menentukan titik temu atau titik kumpul kita itu di stasiun Pasar Senen. Jadi gua berangkat dari kos. Pertama itu ini sumpah ini merupakan cerita lucu. Dan juga ya mungkin gue kurang memperkirakan akan hal itu. Gue dari kos itu naik Gojek ke stasiun Pancasila UP, soalnya yang paling dekat ke sana. Dan ya setelah itu
gue masuk stasiun dan mungkin itu masih pagi, soalnya kita gue berangkat tuh jam 6 pagi gitu, dan itu ternyata full banget. Lu tahu sendiri kan kalau misal naik ke gunung itu bakal bawa carrier yang segede gaban itu, dan gue kayak memperkirakan itu kayak gue bakal coba masuk nih bawa carrier, kayaknya nggak memungkinkan gitu loh. Gue sempet kayak masih berusaha gue menunggu kereta-kereta lewat, dan ternyata itu semua sia-sia karena emang serame itu KRL itu. Dan akhirnya gue kayak memutuskan, karena waktu pemberangkatan gue dari Pasar Senen ke Jogja itu jam 8, gue memutuskan untuk naik Gojek. Ya, ini merupakan keputusan yang sangat bagus yang gue pilih. Karena kenapa? Karena kalau misal gue telat dikit aja dalam memutuskan itu, gue bisa ketinggalan, Pak. Jadi ya gue bangga akan hal itu. Tapi masalahnya itu di carrier, Pak, karena yang namanya motor itu terus bawa carriernya gue bawa, bukan ditaruh di depan lagi, soalnya gak ada space buat carrier. Jadi kayak ya berat di situ dan lumayan pegel nahan carrier mungkin sekitar 30 atau 40 menitan ke Pasar Senen. Tapi gak apa-apa, akhirnya gue bisa kumpul di Pasar Senen bersama dua temen gue, yaitu Dharma dan Reja. Setelah itu kita sempat nyantai dan kita ngobrol-ngobrol santai, kayak bukan cerita sih, lebih ke ngobrol kayak barang apa aja yang kita bawa. Dan setelah itu kita juga memutuskan untuk naik ke kereta, Pak, karena kita takut ketinggalan. Jam 8 kita kereta jalan, dan sebelum jam 8 kita udah masuk ke kereta. Perjalanan memakan waktu sekitar 8 jam, yang itu lumayan ya. Apalagi lu tahu sendiri kan kalau misal kereta Airlangga itu kursinya tegak banget, dan kita harus menyesuaikan postur kita tegak kayak gitu. Cuma ya menurut gua perjalanan ini sangat fun karena kita kayak bercanda, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kita kayak enjoy aja selama perjalanan gitu, 8 jam di kereta. Dan ya syukurnya kita dapat tempat yang sejajar kayak gitu, jadi ya asik lah. Oke, kita sampai di stasiun Yogyakarta atau stasiun Lempuyangan itu jam 5 sore, dan karena penjemputan kita itu jam 9, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan dulu ke Malioboro. Bayangin loh, kita ke Malioboro dari stasiun Lempuyangan jalan kaki bawa carrier. Itu beneran kayak berat. Dan juga ya karena mungkin kita nyantai orangnya, kita fun, ya ujung-ujungnya kita enjoy gitu sambil kayak berkelana gitu aja. Kita lagi jalan ke Malioboro karena titik temu sama mobilnya tuh di Malio, dan juga jaraknya nggak begitu jauh. Lu tadi nganain koyo, Man. Kenapa? Koyo. Oh iya, lupa lagi. Lali aku, Cuk. Pas udah di sini langsung berubah ya. Berubah langsung bahasa Jawa. Oke, saiki awakku neng Lempuyangan, tapi gak ero neng jalan endi. Pokoknya Wis nganti Jogja. iya, pokoknya wis neng Jogja. Dolan ning Malioboro. Ya. Pokoknya kon kabeh wis delok video iki yo. Oke. Delu lihat bukan sih? Tapi lumayan sih melatih kayak stamina dan juga melatih bawa carrier ke gunung kayak gitu. Oh ya sebelumnya itu gue udah kayak cari di grup kayak mobil charter ya kalau nggak salah, kayak mobil rombongan gitu. Jadi kita kayak nyari rombongan yang bakal ke base camp Via Swanting barengan biar kayak lebih murah. Soalnya kalau misal Grab itu kayak 250-an lah, kalau misal rombongan ini bisa lebih murah dari itu. Kebetulan dapet di hari yang sama, tapi itu kita harus nunggu jam 9 untuk berangkat bersama mereka, karena ada sebagian rombongan itu yang datang jam 9 di stasiun Lempuyangan. Setelah itu ya baru jemput kita. Jadi selama di Malioboro itu kita kayak jalan-jalan, menikmati juga, tapi karena gua bawa carrier dan juga ada beberapa kepentingan teman gua, jadi gua memutuskan untuk gua ngejaga carrier sambil istirahat juga sampai jam 9. Setelah itu gua lapar, jadi gua pergi makan dan nyari makan di dekat Malioboro itu. Gue nyari kayak warung makan. Waktu itu gue makan nasi kalau nggak salah, dan itu murah banget, 10.000 dan sama minum tuh 15, dan worth it banget pokoknya setelah jam 9 kita udah ngumpul di jalan sebelum ke Malioboro. Itu kita ngemper di pinggir jalan, beneran ngemper, kita kayak duduk di jalanan gitu bertiga.
Dan sebenarnya itu kayak seru banget aja gitu sih. Kita kayak menikmati perjalanan, kita nggak kayak kesenjangan sosial lah, kayak gue gak mau ngemper dan sebagainya. Kita kayak ya udah, kita nyantai nikmati jalan sambil menunggu kan. Akhirnya datang tuh mobil kita, dan kita udah mulai bawa carrier kita ke mobil. Dan carrier kita itu ditaruh di kap mobil itu, di atasnya sebenarnya sopirnya bagus banget, cuma sayangnya emang agak lelet aja. Bukan agak lelet masalah di perjalanan, tapi kayak janjinya jam 9 ini malah kayak lebih gitu, tapi gak apa-apa lah. Oke, sesampai di base camp Via Swanting itu di sana kita nyampe jam 12 malam ya tentunya, dan di sana ada banyak base camp, dan kebetulan kita memilih base camp Gibran kalau nggak salah karena kita ngincer yang banyak colokan, dan di base camp Gibran ini banyak colokan, jadi kita bisa ngecas kayak PB, HP, baterai kamera juga kayak gitu. Dan kita sampai di sana ya udah pasti kita bersih-bersih dulu, dan asal kalian tahu ya, mungkin siapa sih yang nggak tahu kalau misal di base camp tuh airnya dingin banget. Tapi gue memutuskan untuk mandi paginya, dan si Dharma dia mandi setelah sampai karena kayak paginya takut kedinginan, dan gue kayak memilih kayak mandi paginya. Setelah itu kita beristirahat, gue langsung keluarin USB karena itu gue memperkirakan itu bakal dingin banget. Gue mengeluarkan SB, jadi biar tidur gue nyaman dan gak kedinginan. Dan paginya itu kita kebangun sekitar jam 4 atau jam 5 lah gitu. Ya langsung kita siap-siap, dan juga gue juga nyoba mandi di pagi hari itu, karena gue kayak di pikiran gue kalau misal kita mandi pagi itu kayak sama dengan kayak kita berkenalan sama dinginnya gunung tersebut gitu loh. Jadi kita kayak semakin dekat dan kita mengetahui akan dinginnya Gunung Merbabu tersebut, kayak gitu sih. Oke, selanjutnya paginya tuh kita prepare, dan sebelum prepare kita juga sempat makan atau sarapan, dan ada warung yang prasmanan gitu, kita bisa ngambil makanan atau ya nasi sih sebebasnya, cuma kalau lauknya tetap dihitung satu sih. Kita makan di warung ini. Ayo, makan. Jadi kalau di warung ini itu prasmanan, jadi kita ngambil sendiri lauk, ada beberapa varian. Nasi juga kita ngambil sendiri, jadi sesuai sama kita nih. Good. Waktu itu gue ngambil makan, dan gue makan ramean sama teman-teman yang lain sambil ngobrol-ngobrol juga, pokoknya seru dah. Dan juga kenyang pastinya karena prasmanan. Oke, setelah sarapan itu kita langsung membongkar semua bawaan kita, baik barang-barang, makanan, logistik dan lain sebagainya, kita bongkar, kita tata. Karena kenapa? Karena Gunung Merbabu itu merupakan salah satu gunung yang memiliki aturan yang ketat, di mana sebelum kita mendaki barang atau logistik kita itu akan dihitung, akan ditandai. Kalau misalnya barang tersebut ada yang kurang atau kebuang, itu bakal dikenakan denda. Kita mengganti 5 atau 10 trash bag gitu, kurang tahu ya, kayaknya 5 atau 10 lah, 5 atau 10 trash bag kita ganti ke mereka. Itu satu barang, bayangin kalau misal 10 barang tiba-tiba hilang dan kita harus mengganti 100 trash bag kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kita benar-benar sangat waspada akan hal itu, karena kita tidak, yang pertama kita tidak ingin mengotori lingkungan yang sangat baik, apalagi Gunung Merbabu terkenal dengan keindahannya yang luar biasa. Kita tidak mau mengotori hal itu. Yang kedua ya, kita juga gak mau kena denda ya, soalnya lumayan sumpah. Itu 10 trash bag mungkin 5.000 atau 10.000, dan itu yang namanya uang ya, itu berarti juga buat kita. Oke, setelah itu gue langsung registrasi ulang, itu bayar lagi, yaitu 35.000. Itu udah termasuk ojek naik. Jadi setelah itu ada satu petugas yang mengecek barang kita, yang kayak dihitung, misalnya kita bawa air berapa, terus kayak bawa mie berapa dan lain sebagainya. Pokoknya dihitung sedemikian rupa. Ini ada beberapa foto yang mungkin kalau kalian penasaran pengecekannya gimana, itu kayak gini. Dan menurut gua ini salah satu tindakan preventif ya, preventif nggak sih? Ya kayaknya itu dah. Salah satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan di Gunung Merbabu ini untuk menjaga kebersihan alam kayak gitu. Setelah pengecekan gak lama kita langsung berangkat naik ojek ke pintu rimba, karena udah include sama tadi pembayaran 35.000, kita langsung naik ojek. Dan selama perjalanan naik ojek itu sebenarnya kayak menegangkan, karena di sisi kanan kita itu kayak jurang gitu, cuma pemandangannya indah banget. Kita bentar lagi mau briefing, terus habis itu ke loket buat tanda tangan ngurus. Jam 10:05 kita udah ada di gerbang pintu masuk pendakian Merbabu.
naik dan turun kita diberikan keselamatan, kelancaran, dan juga semoga cuacanya cerah. Amin ya Allah. Selama perjalanan ke pos 1 kita udah di-spill dikit-dikit track Swanting yang bikin sinting itu serius dah, kayak terjalnya itu ampun banget. Kalian bisa lihat tuh view-nya. Semoga hari ini cerah, biar segala sesuatu apa yang kita inginkan, baik kita muncak juga dipermudah. Amin. Let's go. Kita udah jalan mungkin beberapa menit, tapi emang kita santai karena treknya juga wow. Mungkin karena udah lama gak naik gunung, jadi ya santai aja. Ya enggak? Yo. Ja, aman ja? Nikmati. Yo, nikmati bro. Masuk YouTube nih ntar. Yuk. Channelnya mau dibuat ntar. Kita pun nyantai naiknya karena nggak ada yang dikejar juga. Kalau misal capek ya istirahat. Jangan lupa istirahat. Buat apa buru-buru? Tapi ujungnya ada yang kenapa-napa. Jadi kita nyantai aja, istirahat. Sesampainya di pos 2 kita istirahat cukup lama karena kita lapar juga dan sekalian makan siang. Kita kayak bawa nasi bungkus yang kita makan. Setelah itu kita kayak ya istilahnya reset energi lah. Kita kayak ngatur pernafasan, energi kita, stamina dan lain sebagainya itu di pos 2. 4-5 jam asal landai gue ladenin. Mantap. Gak lama setelah makan, gerimis pun tiba. Gue gak expect sih bakal beneran deres. Karena awalnya kayak cuma gerimis biasa, akhirnya sebagai antisipasi biar kita gak kebasahan juga, biar carry kita juga aman, gak basah, kita langsung pakai jas hujan dan juga rain cover. Kita tetap lanjutkan perjalanan karena mau gak mau kita harus tetap sampai di pos 3 sebelum malam karena kita butuh istirahat juga, karena juga kalau misal pendakian malam juga kurang enak ya, oksigen juga kurang karena kan kalau malam itu oksigen, tumbuhan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan kalau misalnya pagi atau siang itu tumbuhan tuh menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Setahu gue kayak gitu ya, kalau misal gak salah. Jadi correct me if I wrong. Cemiwiw. Oke, jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan cukup lama karena yang pertama kita kehujanan juga, trek juga banjir, licin juga. Jadi kita bener-bener pelan. Ya karena kita menghindari hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kayak gitu, jadi kita nyantai. Dan juga ini kelebihan dari Gunung Merbabu ya, mungkin di gunung lainnya juga iya, itu di Gunung Merbabu di treknya yang terjal itu disediain kayak tali yang ngebantu kita buat naik ke atas ataupun turun gitu. Jadi kayak sebagai jaga-jaga kalau misal licin atau gimana itu kita bisa megang tali itu biar bisa mengatur keseimbangan kita, dan ini kayak kita sangat terbantu lah akan hal itu. Selama di perjalanan kita dihadapin atau kita disuguhin sama trek-trek yang begitu terjal, dan ini kayak sangat menguji kesabaran kita, tekad mental dan lain sebagainya itu teruji di sini. Kayak gue sempet bahkan mikir ini kayak pendakian terakhir gue. Dan juga gue mikir kayak ke Merbabu kayaknya ya udahlah sekali seumur hidup, apalagi via Swanting kayak gitu, karena beneran bikin sinting. Itu kita mikirnya di pos 2 sama ke pos 3 ini beneran terjal. Kayak bonusnya itu dikit banget ya. Ya udah mau gimana, kita nikmati aja, kita sambil istirahat selama perjalanan. Mungkin karena istirahatnya terlalu lama, kita sempat kebagian trek malam. Kita sebelum sampai di pos 3 itu sekitar kurang 300 meteran menuju ke pos 3 atau area camp atau camping ground. Itu kita kemalaman ya, mungkin karena kita terlalu nyantai. Dan juga kita sempat pakai headlamp juga, kita ganti pakaian yang lebih tebal dan lain sebagainya karena sebelumnya kayak kebasahan, kayak basah dikit lah kaos gua. Jadi gua ganti karena gua takut kedinginan atau hipo, jadi gue antisipasi karena kalau misal udah malam tuh biasanya udah mulai dingin, jadi gue langsung ganti kayak ke puffer dan jaket windproof kayak gitu. Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke pos 3, itu memakan waktu kayaknya sekitar sejaman lah gitu. Dan setelah itu kita lanjut ke pos 3, itu beneran terjal dan kita pelan-pelan, dan kita sampai di pos 3 itu sekitar jam 7-an. Setelah sekian lama kita sampai di pos 3.
dengan ketinggian 2740 mdpl. Pos 3. Jam tujuan malam kayak gitu, dan gue melihat kayaknya kita orang terakhir, nggak terakhir juga sih karena ada beberapa lagi di bawah kita, bahkan ada juga yang camp di pos 2, mungkin karena udah gak sempat untuk pos 3 atau takut kenapa-napa di perjalanan. Setelah itu kita langsung mendirikan tenda karena gue takut hujan, tapi gue lihat sih di langit itu cerah, banyak bintang-bintang gitu. Soalnya kata Baba atau bokap gue itu kayak bilang kalau misalnya langit itu cerah atau banyak bintang dan lain sebagainya, itu kemungkinan hujannya itu gak ada. Jadi kita kayak ya udah nyantai. Setelah tenda didirikan, kita juga masang flysheet segala macam demi keamanan kita semua. Kita pun langsung menghangatkan badan kita itu dengan memasak air panas, dan kita minum kayak waktu itu gue minum susu jahe sih, kayak teman-teman gue ada yang minum kayak energen, kopi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan karena kita juga udah lapar, gue langsung masak nasi. Lagi masak nasi, dan di sebelah juga lagi ngapain Oktako? Lagi masak air. Mau buat apa kita? Buat kopi. Kopi kita ngops. Isinya kentang, wortel, dan juga bakso. Selamat makan semuanya. Makan. Let's go. Mari kita santap. Tapi hal yang tidak diinginkan terjadi lagi, yaitu salah satu teman kita itu kayak dipaksa makan. Itu kayak dia gak mau. Gue gak tahu sih antara dia diet atau gimana. Pokoknya dia kayak makan dikit gitu loh. Gue udah ngasih porsi yang sekiranya cukup buat kebutuhan dia, tapi dia cuma makannya dikit. Gue sempat marah di situ kayak, lu itu naik gunung gitu loh. Kalau misal naik gunung gak usah mikirin dia, tapi mikirin kondisi sama keselamatan lu gitu loh. Apalagi naik gunung itu kan membutuhkan energi yang cukup banyak, tapi dia makannya dikit gitu loh. Cuma mungkin itu kemauan dia, gue gak bisa maksa juga. Gue menghemat energi gue. Jadi gue kayak ya udahlah kalau itu kemauan lu, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu makan lah, istilahnya kayak gitu. Cuma setelah itu kayak dia nggak lama setelah itu dia meriang, dia kayak kedinginan. Dan juga ini yang tidak gue inginkan terjadi lagi, itu dia nggak bawa pakaian dalam yang tebal ataupun lengan panjang kayak gitu. Dia kayak celana aja lengan pendek, kaosan lengan pendek kayak gitu. Sebelumnya kayak gue ngechat di grup, guys aman semua pakaian dan lain sebagainya, dia kayak aman-aman aja. Cuma ya gak apa-apa lah ya. Gue kayak mewanti-wanti sama temen gue kayak kalau misal kenapa-napa jangan lupa langsung bangunin gue, karena gue takut dia kenapa-napa. Akhirnya kita lanjut istirahat karena itu pun kita udah capek banget, dan kita langsung tidur di situ. Kita kayaknya nggak sempat foto malam-malam atau ngevideo malam-malam gitu. Gue ngevideo sih di dalam tenda doang, nggak sampai keluar kayak gitu. Mungkin karena udah capek gitu ya. Jadi kayak langsung istirahat. Sebelum beristirahat gue sempet kayak ya sebenarnya takut lah, takut temen gue hipo dan lain sebagainya. Gue kayak berdoa kayak mohon keselamatannya buat kita bertiga kayak gitu. Karena sumpah gak tenang, serius sumpah. Apalagi posisi itu gue kayak ya ketua rombongannya lah istilahnya, jadi kayak takut kenapa-napa, pressure-nya itu gede banget di gua. Tapi ya gimana, gua cuma bisa berdoa akan hal itu dan gua bisa lanjut istirahat karena besoknya kita mau lanjut submit. Oke, setelah itu kami terbangun itu jam 2 pagi, dan itu kayak kita langsung kayak prepare buat submit. Pertama kita kayak sarapan terlebih dahulu, kemudian gue juga langsung masak nasi ya. Jadi kayak kalau misalnya ntar setelah submit itu kita bisa langsung makan, tinggal masak lauk aja, karena kan kalau misalnya masak nasi nunggunya lama gitu kan. Jadi gue langsung masak nasi, dan juga gue ada sempet beberapa kayak foto Milky Way itu di Gunung Merbabu. Kalau misal kalian mau lihat ini kayak gini fotonya, dan itu juga lumayan cakep banget. Tapi hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Teman kita si Reja itu memutuskan untuk tidak ikut submit karena dia merasa kondisi badan dan tubuhnya itu tidak memungkinkan untuk submit, meriang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak akan hal itu karena itu udah keputusan baik yang dia lakukan. Jadi kita kayak oke, kita terima saja. Oh ya, ngomongin tentang ke puncak atau submit itu, kita juga harus memikirkan keselamatan juga, gak kayak memaksa badan kita untuk sampai puncak, karena yang namanya naik gunung itu kita bisa naik gunung berkali-kali
Apalagi kalau misal badannya fit, kita bisa naik gunung berkali-kali. Tapi kalau misal kita memaksa dan hal yang tidak diinginkan terjadi, itu ya udah, itu akan menjadi pendakian terakhir gitu. Jadi harus sangat hati-hati tentang keputusan yang bisa ditentukan kayak gitu. Jam 4:14 mau OTW summit ke puncak guys. Oke. Peak Merbabu. Oke, sekarang udah sekitar jam 4-an dan kita mau submit ke Merbabu, ke apa namanya? Ke puncak. Puncak Merbabu. Nah, tentu perlu ada persiapan, tapi sangat disayangkan salah satu teman kita harus beristirahat karena mungkin dia kecapean dan juga kedinginan. Udah kita atasi dengan cara makain 3 SB sleeping bag ya. Jadi semoga dia membaik nanti ya. Oke, sekarang semoga perjalanan kita ke puncak lancar dan diberikan cuaca yang cerah. Amin. Let's go. Dan di sini kami sedikit sedih karena harus submit berdua, tapi kami berusaha untuk tetap submit. Submit attack dimulai pada jam 4 pagi melewati terjalannya perjalanan ke puncak. Kita membawa beberapa peralatan yang diinginkan seperti kayak roti-rotian, terus minuman dan lain sebagainya untuk submit. Dan selama perjalanan itu ya memang begitu terjal lagi-lagi. Dan juga kita sempat ke bagian sunrise itu di trek, dan itu sangat-sangat indah banget pemandangan dari pos 3 ke atas lah. Sudah mulai terlihat mungkin di jalur Selo, tapi di jalur Swanting masih belum. Gimana Dharma? Kacau, balon pares nih. Cakep ya ini. Kelihatan banget nih dari kamera. Kemarin dapat sunset. Iya. Sunset dapat. Sunrise dapat. Dan treknya tuh lihat ke atas tuh. Wah, gila. Sumpah bener-bener dipompa lebih kuat cok jantung kita ini. Jantung sama paru-paru. Tuh ada bulan, gila, cakep banget. Fun fact, gue gak punya daypack atau hydropack kayak gitu buat submit, dan gue jadiin itu top head carrier gue itu daypack. Gue kayak nambahin pakai tali rafflesia. Tuh gue tambahin tali biar bisa jadi tas. Jadi itu kayak tempat penyimpanan roti dan minuman gue di situ. Itu merupakan hal yang kayak wah gila sih, gue sempet mikir ke situ itu gila sih. Karena gue kayak masa gue tenteng minuman sama makanan gue kan itu bakal repot banget. Jadi gue jadiin top head carrier gue itu sebagai DP gue, dan itu sangat worth it lah. Selama perjalanan kita disuguhkan pemandangan dan sunrise yang cakep banget. Suatu kebanggaan bisa melihat keindahan ini setelah melewati trek yang bikin sinting. Kita juga tak lupa untuk mengisi tenaga kita dengan makan roti dan minum. Perjalanan summit berjalan selama 3 jam dan akhirnya kita sampai di puncak Merbabu. Akhirnya setelah menunggu 3 tahun, punya rencana tahun 2022 dan tahun ini 2025 sampai di Gunung Merbabu. Masih gak percaya bakal sampai sini, karena jalur yang kita lewatin pun Swanting yang terkenal dengan tanjakannya yang bikin sinting. Memang saat yang tepat untuk terharu ya. Bayangin 4 tahun gua nunggu, dan di tahun ini, di tahun 2025 ini gua bisa mencapai apa yang gua inginkan kala itu, dan gua sangat bersyukur banget dan gua sangat bangga sama diri gua sendiri karena gua tetap berusaha, apapun rintangannya, apapun keadaannya, gua tetap berusaha untuk sampai ke puncak ini. Dan gua terharu situ, sempat nangis juga. Alhamdulillah gua bisa sampai puncak sih dengan selamat tentunya. Pokoknya ya, kalau misal kalian ke Merbabu via Swanting itu, kalian bakal melihat pemandangan yang cukup indah banget, sabana yang luas banget, dan juga ada
pohon viral sama pohon jomblo yang ada di Gunung Merbabu via Swanting kayak gitu. Karena gue udah merasa cukup puas untuk foto-foto di atas sama temen gue Dharma, gue memutuskan untuk turun dan juga untuk mengecek kondisi teman kita terlebih dahulu, karena ya mau gak mau dia juga teman kita dan ya kita harus care lah terhadap dia kayak gitu. Dan saat perjalanan turun ini kita juga sambil lari-lari santai, mengikuti trek lah. Kalau misal terjal kita nyantai, kalau misalnya landai kita lari-lari santai lah kayak gitu. Mungkin kalau misal turun nggak tahu kenapa itu terasa cepet banget ya daripada naiknya, karena mungkin karena terjal terus turunnya kita tinggal kayak ngerem doang tuh cepet banget, mungkin kayak sejaman lah, naiknya 3 jam turunnya sejam kayak gitu. Dan kita juga gak lupa mengabadikan foto dan juga video di monumen, bukan monumen sih, ini lebih ke pohon via Swanting yang viral itu. Dan ya cakep banget videonya, itu kayak Gunung Slamet tuh kelihatan dari situ gitu loh, itu indah banget sumpah. Udah kayak gak nyangka bakal melihat pemandangan seindah itu, kayak bersyukur banget sih. Ya itu dia puncak Gunung Merbabu. Akhirnya setelah sekian lama kita sampai juga di Gunung Merbabu. Nanti dari tahun 2022 akhirnya punya kesempatan di tahun ini 2025. Alhamdulillah cuacanya juga cerah dan ya segala sesuatu alhamdulillah dimudahkan. Meski awal-awal sempat kena hujan dikit, tapi alhamdulillah pas summit cerah dan tidak terlalu dingin. Jadi thank you Merbabu. Ya mungkin see you soon. Hey guys, sekarang kita bakal turun ke tenda, ke pusat apa? Area camp. Ke area camp, melihat kapten kita yaitu Reza. Mari kita lihat gimana kondisi dia, semoga baik-baik saja. Dan ya, let's go, kita turun guys. Dan alhamdulillahnya aman, dia langsung kayak keluar tenda. Ya mungkin karena udah siang, udah anget ya. Dan juga gue langsung masak ya, karena udah waktunya makan dan juga lapar juga. Untungnya tuh kita udah masak nasi terlebih dahulu, jadi kita langsung masak lauknya. Dan di menu pagi hari ini buat makan sebelum turun itu kita masak sosis saus tiram, sosis sama sisa bakso saus tiram kayak gitu. Dan juga gue masak es buah yang nggak ada esnya, jadi kayak susu sirup sama buah mangga kayak gitu, biar seger lah turunnya. Dan juga kita langsung makan karena kita udah lapar juga. Kayaknya gue nggak sempet ngevideo dah, jadi kayak langsung makan aja gitu. Setelah itu kita juga beres-beres, langsung packing segala macam, karena kan batas maksimal turun di Swanting itu jam 4. Kalau misalnya lebih jam 4 KTP kita ditahan dan kita bisa ngambil KTP itu di keesokan harinya. Jadi kita langsung sesegera mungkin untuk turun. Kita kalau nggak salah itu turun jam 9 dengan line up itu Dharma, gua, dan Reja. Mau turun, ini kabut banget, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan sambil lari-lari dikit. Pokoknya hati-hati, tuh kabut bener. Kabut juga. Nah, sesampainya di pintu rimba ini kita langsung pengecekan sampah dan alhamdulillah sampah kita gak ada yang kurang dan kita lolos dari tahap pengecekan sampah dan KTP gua diserahin ke gua. Alhamdulillah, itu kita turun kayaknya dari jam 9 sampai jam 3 lah. Pokoknya jam 3, jam 4-an lah, mau jam 4 lah. Setelah itu kita istirahat sebentar karena gila itu capek banget. Kita udah kayak kebayang capeknya. Dan kita memutuskan untuk dari pintu rimba ke base camp itu naik ojek ya, itu dengan membayar lagi yaitu 10.000. Ini merupakan tarif yang bagus sih, murah, cukup murah lah daripada kita jalan bebatuan kayak itu sakit banget. Jadi kita naik ojek dengan melihat terjalnya Swanting gitu. Bahkan ada kemarin tuh yang sempet jatuh gitu loh ke jurang itu, cuma waktu itu gue juga sempet sih hampir kayak karena carrier gue licin dan juga jok motornya ini licin, jadi kayak yang bawa motornya sampai ke depan banget dan juga gue kedorong ke depan juga. Pas gue mau benerin itu sempet motornya itu goyang. Untungnya si pembawa motor atau si ojeknya ini bisa mengendalikan motornya ini dengan baik, jadi kita alhamdulillah sampai di base camp itu dengan baik.
Ya seperti biasa sampai di base camp kita langsung istirahat, mandi, dan kita di situ kayak rebahan banget, kayak gila sih. Akhirnya perjalanan kita 2 hari 1 malam kelar dan kita juga turun bertiga dengan selamat. Ya cuma si Reja dia agak sakit di bagian kakinya, tapi alhamdulillah lah bisa turun dengan selamat. Di Gunung Merbabu ini memberikan banyak pelajaran bahwa setiap pendakian itu perlu adanya persiapan yang matang, jadi gak asal naik gunung kayak gitu. Gue bakal share beberapa tips kalian mungkin sebelum naik gunung, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian. Yang pertama itu kalian sebelum naik gunung atau H-min seminggu atau sebulan sebelum naik gunung, kalian coba untuk lari santai atau jogging biar ngelatih stamina dan power kalian. Dan juga untuk tips yang kedua, kalian pelajari jalur pendakian tersebut karena biar kalian tahu jalur yang aman, jalur yang harus diwaspadai dan lain sebagainya biar perjalanan kalian itu aman. Dan tips yang ketiga itu persiapan logistik dengan matang karena ini bisa dibilang ini penentu nyawa kita, karena nyawa kita bergantung pada logistik ini, kayak makan, pakaian dan lain sebagainya itu sangat penting dan itu harus kalian persiapkan sejak sebelum pendakian biar selama pendakian kalian udah tenang kayak gitu. Dan ya itu merupakan perjalanan gua bersama teman-teman gua ke Gunung Merbabu via Swanting, dan ini gua lagi gua mendapatkan pelajaran dari setiap pendakian yang gua dapat, karena gua rasa setiap perjalanan itu adalah bagaimana cara kita belajar akan sesuatu hal gitu. Pasti akan ada pelajaran yang kita dapat kayak gitu. Jadi itu harus kita terima karena itu bakal jadi kayak pengalaman serta pelajaran buat kita ke depannya. Misal kita pendakian ke depannya itu kita tahulah agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi kayak gitu. Semoga gue bisa tetap share kepada kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kalian bisa lihat video gue selanjutnya. Mungkin next pendakian kita ke Lau kali ya. Bismillah. Ya doain aja semoga pendakian selanjutnya yaitu Gunung Lau itu bisa terjadi. Dan mungkin itu aja sih. Ya udah. Bye guys, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. See you. Dah itu aja.